Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, kita melaksanakan perkuliahan di tanggal merah gitu ya. Karena mengingat ini sudah detik-detik terakhir menjelang UAS, ya. Sekaligus saya merasa penting untuk menyelenggarakan pertemuan hari ini terkait tugas akhirnya. Nampaknya kemarin masih bingung, ya. Nampaknya kemarin masih belum menemukan calon narasumbernya, ya. Dari konsultasi yang dikirimkan ke saya kemarin, itu seperti itu nampaknya. Makanya, karena minggu depan itu sudah minggu terakhir, nah nanti kalau tidak saya selenggarakan hari ini, kita ganti di minggu depan, ya. Itu nanti waktunya kan semakin habis untuk persiapan tugas akhirnya. Makanya saya merasa penting dilakukan hari ini agar persiapannya tidak terlalu mepet. Nah, terkait itu, silakan disampaikan progres yang telah saya minta selama 1 minggu untuk persiapannya. Itu bagaimana masing-masing kelompok, ya, seperti itu. Nah, baru nanti kendala-kendala itu kita bicarakan bersama dan kita carikan solusinya bersama. Jadi kayak gitu. Ya, silakan dimulai dari siapa? Ayo, halo, suara saya terdengar atau tidak ini? Kok tidak ada suara sama sekali? Mulai dari saya boleh, Pak? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, eh, saya juga berterima kasih kepada Pak Fatoni. Di sini kelompok saya sudah menemukan, Pak. Hmm, ya, disampaikan dulu siapa kriterianya bagaimana, ya, profilnya bagaimana, apakah nanti memenuhi atau tidak memenuhi. Nah, itu nanti kita diskusikan. Untuk profil dan kriterianya belum, Pak. Cuma menemukan orangnya, lalu kita satu kelompok sudah menentukan harinya untuk wawancara. Seperti itu. Nah, saya izin off kamera dulu ya, karena ruangan ini langsung dengan matahari gitu ya, saya silau. Nanti kalau saya menghindar dari sini, nanti nggak kelihatan di kamera juga. Ya, saya izin off kamera dulu. Itu profilnya bagaimana profilnya? Itu saya ngambilnya itu Muhammad Saroni Oh, Muhammad Saroni. sama Dadang Ari Murtono kalau nggak salah namanya. Cukup satu saja, Mbak. Satu kelompok cukup satu saja. Kemarin itu Pak kayak apa namanya kan Dadang itu nggak balas-balas. Lalu saya itu chat apa Muhammad Saroni. Terus Dadangnya balas, Muhammad Saroninya juga balas. Jadi kayak tumpuk gitu loh Pak. Oh ya, berarti nanti diserahkan ke kelompok yang lain. Barangkali nanti kelompok yang lain belum dapat narasumber. Itu ya. Kayaknya Baik-baik. kayak gitu ya. Karena kan sudah ada 2 respon toh. Nah, yang lain nanti Iya. ketika ndak ada respon, ya yang lain ndak ada respon misalnya, nah itu nanti dialihkan. Nah, sehingga kan 2 orang ini bisa eh, terkoneksi sudah, tinggal menyusun harinya kan gitu toh. Sudah, Pak, sudah menyusun harinya. Untuk yang Dadang itu kita ngambilnya hari Minggu, untuk yang Muhammad Saroni ini kita hari Rabu. Bagaimana, Pak? Nah, itu nanti kelompok kalian tinggal memilih aja. Sebenarnya untuk Dadang Arimotono dulu itu sudah ada yang pernah mewawancarai sebenarnya kakak tingkatnya. Kalau Muhammad Saroni itu belum pernah ada yang mewawancarai, tapi tidak ada masalah lah ya. Ini sebagai bentuk belajar aja personal kalian untuk
mencoba wawancara, bagaimana nanti wawancara itu nanti gak boleh guyon ya ketika wawancara, maksudnya ketika presentasi biasanya itu kan kalian ada jeda-jeda atau apalah, itu jangan menampakkan hal yang semacam itu. Ya ketika, karena nanti kan ini kalau presentasi kan belajar di dalam kelas ya, maksudnya di dalam mata kuliah. Nah, kalau nanti wawancara, upayakan berlatih dulu. Ya, kalian mempersiapkan diri. Ya, jangan nanti ada kayak guyon, kemudian nanti bingung mau menanyakan siapa, nanti siapa yang mau bertanya. Jadi nanti cukup yang bertanya itu satu saja gitu ya. Jangan bergantian kayak ketika presentasi, jangan ya. Itu titiknya ya. Nah, nanti jika nanti memang sudah, kalau dua orang ini boleh lah ya, karena saya pernah melihat eh, karya-karya mereka, saya membaca karya-karya mereka, kayak gitu ya, dan diperbolehkan untuk mewawancarai itu, kayak gitu. Terus apa yang bisa disampaikan lagi, Mawar, terkait narasumber dan proses kesiapannya tadi kayak gimana? Lanjutkan. Eh, kan gini Pak, semisal teman-teman nih sudah dapat semuanya. Semisal kelompok saya ini eh, mewawancarai dua-duanya, terus dipilih yang baik, yang lebih baik videonya, bagaimana Pak? Nah, itu boleh, tapi nanti kedua-duanya ya harus dimunculkan. Maksudnya kalian publish dan kirimkan ke beliaunya. Kenapa? Ya, jangan menjadi sosok yang egois. Maksudnya sosok yang egois apa? Kalian kan sudah melakukan wawancara, misalnya dua-duanya. Sedangkan yang kalian pilih salah satu. Itu ya. Nah, untuk dikirimkan ke tugas mata kuliah. Nah, tetapi dua-duanya ini harus kalian proses sampai selesai dan terunggah di YouTube dua-duanya. Walaupun satu yang dikirimkan ke mata kuliah. Tapi dua-duanya terunggah itu nanti ditembuskan ke narasumber. Ini hasil wawancara kami. Mohon maaf jika pengerjaannya kurang maksimal atau dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk kita menghargai orang lain. Attitude kalian itu ditunjukkan di sana. Ya, jangan sampai menjadi egois itu dipilih satu, yang satu nggak dikerjakan. Kemudian tidak memberi kabar output kepada narasumber. Nah, ini attitude-nya kurang dijaga. Ya, jadi semacam itu. Jika memang melakukan kedua-duanya, ya nanti diupayakan dua-duanya itu bisa terupload di YouTube dan dikabarkan ke orang tersebut. Tidak perlu mengabari bahwa nanti yang saya jadikan tugas mata kuliah ini tidak perlu begitu. Jadi ini hasil kerja kami, ya. Mohon maaf bila kurang maksimal. Nah, itu dikirimkan kayak gitu. Bisa difahami ya, Mawar ya. Bisa Pak, terima kasih banyak. Untuk yang lainnya barangkali ada yang disampaikan lagi. Saya, Pak, Ya, silakan Dinda. untuk kelompok saya itu sudah menemukan dua juga, tapi masih menunggu salah satu respon. Dan kami memutuskan untuk mewawancarai ini, Pak, Pak Aminuddin. Hmm. Itu beliau masih belum ada respon kan, beliau mengatakan masih, ya nanti saya tunggu biar apa, bukan saya tunggu, kayak menunggu biar jadwalnya tidak bertabrakan dengan beliau. Terus kami memutuskan buat hari Rabu depan melakukan wawancara, cuman sampai saat ini masih belum ada respon, masih menunggu, Pak. Hmm. Sudah bisa menghubungi beliaunya. Kalian Sudah, berkomunikasi via apa? Facebook, Facebook. Beliau sudah membalas juga. sudah. Oke. Terakhir beliau membalasnya itu, ia lihat nanti kalau tidak bertabrakan dengan jadwal. Terus habis itu saya jawab lagi, gimana kalau hari Rabu, Pak? Gitu. Tapi masih belum ada balasan juga.
Ya. Coba menawarkan mohon izin untuk memperlancar komunikasi. Bolehkah saya meminta nomor WA-nya Bapak gitu. Sehingga nanti kan kalau WA kan saya rasa itu bentuk komunikasi yang paling banyak dibuka oleh orang ya. Misalnya Facebook, apa, TikTok, Instagram itu kan sesekali bukanya ya. Tapi kalau Oh iya. WA itu saya rasa setiap orang itu lebih mengutamakan membuka media sosial WA daripada yang lainnya. Jadi kayak gitu. Untuk yang tadi Mawar saya skip dulu ya, kembali ke Mawar lagi. Untuk Mawar tadi komunikasinya via apa? Untuk yang Muhammad Saroni itu saya WA, Pak. Oh, Eh, tidak ketemu WA-nya ya. nomornya ya. Untuk yang Dadang tadi itu via IG Mbak Mita yang apa nge-DM, Pak. Hmm. Tapi lancar, pembalasnya lancar. Nggih, alhamdulillah beliau berdua fast respon, Pak. Oke, jadi kalau fast respon aman ya. Jadi misalnya kalau ada kendala dan lain sebagainya bisa meminta nomor WA untuk memudahkan komunikasi. Tapi kalau lancar ya dilanjut. Tidak perlu terlalu jauh. Barangkali itu nanti wilayah privasi kita kan juga tidak tahu. Dan gitu kita berusaha untuk menghormati. Gitu. Oke, lanjut lagi ke Dinda. Silakan Dinda. Itu itu saja sih Pak. Cuma masih menunggu balasan dari beliau. Kalau yang satu lagi itu namanya sebentar Pak. Namanya itu kalau yang satu lagi itu usianya masih muda, 22 tahun, namanya Mubarizal. Beliau itu menciptakan beberapa buku. Buku yang paling laris itu Seekor Ikan Mencintai Kucing. Jadi seperti kurang lebih penulis gitu, Pak. Oke, kalau dua nama yang kamu sebutkan tadi, saya memperbolehkan untuk menjadikan narasumber. Tapi cara nanti jangan sampai gini loh ya. Ini ada pengalaman di kakak tingkatnya. Ketika berkomunikasi dengan calon narasumber, itu mementingkan ego. Maksudnya mementingkan ego ini tugas saya mendesak. Saya harus segera wawancara. Ini tugas saya lah. Ini jangan sampai menyebutkan kepentingan kalian terkait tugas itu tidak etis ya. Jadi kalian benar-benar bagaimana bisa melaksanakan wawancara sesuai dengan kelonggaran waktu narasumber ya. Karena dulu ada yang sampai memaksa sampai gini ya, menyatakan tugasnya ini injury time dan lain sebagainya lah. Ini nggak ada relevansinya dengan narasumber ya. Tugas itu adalah kepentingan kalian sebagai mahasiswa. Nah, terkait dengan narasumber ini nggak ada kaitannya. Jadi ketika narasumber ini ada luang waktu, ya, itu yang berusaha kalian kejar. Ya, jangan mementingkan ego pribadinya, ya, ego kelompoknya. Jadi cara berkomunikasinya seperti itu. Nah, untuk yang kemarin-kemarin yang sudah dilakukan, enggak seperti itu ya, tidak ngomong soal tugas ya, penekanan tugas gitu enggak ya? Jangan ya. Jadi komunikasinya upayakan dengan santun, ya. Kapan longgarnya beliau, lah itu tata cara, ya, untuk mendapatkan hati dan juga waktu beliau. Mengapa? Karena kalau di awal sudah menyinggung, ya, proses wawancaranya pun itu tidak akan terbuka lebar, ya. Karena satu sudah tidak ada sopan santun. Nah, itu yang akan membuat narasumber mungkin nanti tidak akan melepaskan semua informasi yang dibutuhkan oleh kalian untuk penyusunan biografinya. Jadi seperti itu. Ya nanti harap di garis bawahi ya soal attitude itu lebih tinggi ya. Harus dijunjung tinggi kita sebagai seorang akademisi kita harus mampu menjaga itu.
Ya, ini sebagai bentuk belajar, ini sebagai bentuk ikhtiar kalian mencoba menerapkan keilmuan di masyarakat. Ya, seperti itu. Kalau dari sudut pandang pengarang, ya, insya Allah, ya, insya Allah ketika ada mahasiswa datang untuk memenuhi tugasnya, mereka senang. Mereka senang, ya. Karena nanti ada bentuk-bentuk pendokumentasian akademik yang telah dilakukan oleh mahasiswa untuk karir dan kekaryaan beliau, ya. Tetapi jangan mendahulukan egonya, seperti itu ya. Bisa difahami ya semuanya ya. Baik, Pak. Silakan dilanjut Dinda untuk progresnya tadi. Sudah, Pak. Tinggal tinggal itu saja, Pak, menunggu responnya. Kalau untuk yang Mas Mufarizal itu, beliau bisa, dia minta nomor WA-nya, Dek, seperti itu. Cuman belum kami respon lebih lanjut karena apa namanya masih bimbang antara yang Pak Aming atau Mas Mufa karena sama-sama merespon juga. Tapi pada akhirnya ketika saya merespon yang Pak Aming masih juga belum ada balasan gitu, Pak. Oke, jadi nanti ketika ada respon kedua-duanya seperti yang dilakukan oleh Mawar ketika ingin mewawancari dua-duanya tidak ada masalah. Ya, itu attitude yang sangat baik karena sudah berkomunikasi dua-duanya. Kayak gitu ya. Terus yang Iya, Pak. terakhir, kelompok yang terakhir, Alhamdulillah udah ketemu Pak, cuman tinggal nyari biodatanya saja. mm-mm. Untuk narasumbernya siapa? Bagaimana Pak? Narasumbernya yang dijadikan list itu siapa? Sudah sejauh mana persiapannya? Sudah komunikasi dengan narasumber? Sudah itulah dijelaskan prosesnya. Eh, kita udah mencarinya di Instagram Pak. Nah, kita udah berkomunikasi di WA dan katanya mau diwawancarai. Tapi beliaunya sekarang masih belum membalas WA-nya untuk mencari biodatanya Pak. Soalnya kita masih belum mendapat namanya. Nah, ini namanya siapa? Terus kalian menghubungi itu harusnya kan seperti yang saya minta ya, dapat informasi terkait siapa calon narasumber, baru mencari komunikasi. Nah, proses pencarian kalian seperti apa? Kok bisa menghubungi tanpa tahu profilnya? Lah, ini atas dasar apa menghubunginya? Kita udah dapet nama Pak. Ya, Namanya Fajar Laksana. ya, Dia tinggalnya di Mercusuar ya, Pak. ya terus ceritakan dulu, ceritakan prosesnya, ceritakan secara runut gitu loh. Bagaimana prosesnya? Kamu mencari narasumber, ceritakan, ceritakan, ceritakan. Kita udah WA-WA kontak-kontakan dan beliaunya mau diwawancarai terus kita tinggal nyari tempat buat wawancaranya gitu, Pak. Hmm. Oke, udah, itu aja satu Udah. nama. Iya, cuman satu sastrawan saja, Pak. Nah, itu kemarin ceritanya gimana sampai ketemu narasumbernya? Nama narasumber itu dan berkomunikasi awalnya bagaimana? Diceritakan. Itu kita kenalnya dari teman saya, Pak. Hmm. Lalu kita mencari
IG-nya, lalu kita kok apa kita DM di Instagram itu, lalu Hmm, kita minta nomor WA-nya, lalu kita kontak-kontakan di WA, Pak. oke. Jadi tidak ada masalah ya, tidak ada masalah untuk narasumber berarti ya, semuanya ya, ketiga-tiganya ya. Iya, Pak. Oke, ini untuk keseluruhan kelompok tadi sudah menyebutkan nama-nama, gitu ya. Untuk kelompok Mawar tadi menyebutkan nama Muhammad Saroni dan Dadang Ari Murtono. Oke, kemudian yang kedua, kelompoknya Dinda menyebutkan sudah berkomunikasi dengan dua nama juga, Aming Aminuddin dan Mufarizal. Ya, kemudian dari kelompok yang ketiga itu tadi siapa? Kelompok yang ketiga Fajar Laksana, itu ya Fajar Laksana. Oke. Iya, Pak. Fajar Laksana. Dari kelima ini ya, saya sudah mengetahui rekam jejaknya, ya, mengetahui rekam jejaknya. Memang kelima-limanya ini proses penempahan, proses kreatifnya berbeda-beda. Ya, yang sempat saya sebutkan di mata kuliah, ya, yang sempat saya sebutkan di mata kuliah, salah satu sastrawan fenomenal, gitu ya, yang saya ajarkan, yang saya sampaikan di materi sebelum ke wawancara, itu sudah ditemukan oleh kelompoknya Mawar, ya. Yang saya sebut dia tetangganya Mawar, sama-sama orang Pacet. Sudah tahu itu siapa? Mawar. Dadang mungkin, Pak. Iya, Dadang Ari Murtono. Dia memang secara usia masih tergolong sastrawan muda. Ya, masih muda, ya tidak muda-muda banget. Tapi kategori untuk secara keseluruhan sastrawan, secara usia, Dadang Ari Murtono masih muda. Ya, tapi beliau ketika kita membaca dari skema sastra Indonesia, salah satu masuk kategori sastrawan yang memiliki jam terbang tinggi, ya, hingga sampai seperti yang saya sebutkan di beberapa pertemuan kemarin, ini masuk kategori sastrawan fenomenal di dalam sejarah sastra Indonesia, gitu ya. Nah, tetapi walaupun dia orang bumi Mojopahit, orang Mojokerto, ya, ini tinggalnya sekarang di sana, di mana calon ibu kota Indonesia yang baru ini di IKN, ya, di Kalimantan Timur, di sana. Beliau sekarang ada di sana. Nah, untuk narasumber yang fenomenal lagi, yang telah disebutkan lagi tadi, ada nama Aming Aminuddin. Siapa Aming Aminuddin? Aming Aminuddin ini mendapat julukan sebagai Presiden Penyair Jawa Timur. Ya, Bapak Aming Aminuddin ini. Pernah juga dulu diundang oleh kakak tingkat kalian di acara di kampus, jadi beliau pernah datang ke UNIM, gitu ya. Tapi rekam jejak beliau sampai mendapatkan julukan Presiden Penyair Jawa Timur ini tentu perlu dikulik, ya. Ini menjadi penting ketika kita mau menyusun tentang sejarah sastra Indonesia. Bagaimana kok sampai dapat julukan Presiden Penyair itu seperti apa? Nah, ini kalangan secara luas atau generasi-generasi baru perlu mengetahui itu, ya. Dan juga nanti bagaimana Mawar ketika mewawancarai Dadang Ari Murtono bagaimana bisa mengulik banyak hal yang mungkin sudah menjadi track record beliau, ya. Cari tahu, ya, di internet itu sudah ada apa saja tentang beliau yang nggak ada apa. Dan itu berusaha disusun, berusaha dikulik, ya, sehingga
yang kalian kerjakan itu belum dikerjakan oleh orang lain. Itu begitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yang saya rasa nama cukup fenomenal juga, ya. Fajar Laksana itu cukup fenomenal ketika menyebut gerakan pemuda Mojokerto, ya. Terus gerakannya dia dengan komunitasnya, ya, itu cukup mewarnai gerakan seni di Mojokerto, ya, untuk Fajar Laksana, ya. Fajar Laksana dulu menempa dirinya secara intelektual, secara artistik itu di Jogja kalau tidak salah, ya. Mahasiswa Jogja kalau tidak salah. Tuh, jadi atmosfer di Jogja itu mencoba diterapkan di Mojokerto, ya. Tapi setelah dia menikah, ya, saya tidak menemukan gerakan-gerakan yang seperti sebelum dia masih sebelum menikah dulu. Tetapi ada wacana-wacana Jogja yang coba diterapkan di Mojokerto. Itu juga menjadi catatan yang menarik. Kemudian untuk satu narasumber tadi, dua ya, tinggal dua. Nah, tinggal dua ini secara gerakan atau secara kekaryaan ya masih umum seperti orang-orang pada umumnya. Ya, jadi yang Mas Mufarizal dan Bapak Muhammad Saroni, ya, ini secara proses kreatif itu sama dengan penulis-penulis pada umumnya. Jadi ada proses-proses yang, tapi tidak ada sebuah catatan yang bisa saya tonjolkan, ya, yang karena fenomenal, karena berbeda, karena apa di dua narasumber calon narasumbernya tadi itu di antara berapa tadi? Tiga yang lainnya, dua ini termasuk yang lempeng-lempeng saja. Jadi lempeng-lempeng saja, proses kreatifnya lempeng-lempeng saja. Yang punya catatan cukup menarik adalah tiga narasumber yang telah saya jelaskan tadi. Karena yang pertama punya track record yang menarik sehingga menjadi wacana nasional. Ya, ketika saya mengkategorikan itu sejajar dengan sastrawan-sastrawan fenomenal karena gebrakannya. Dan yang kedua tadi karena gerakannya sampai dia disebut sebagai atau dianugerahi sebagai presiden penyair Jawa Timur kayak gitu ya. Terus yang terakhir ini seseorang yang mampu menggerakkan gerakan-gerakan pemuda, ya. Di tengah kelesuan kesenian di Mojokerto dia muncul dengan wacana-wacana barunya, gerakan-gerakan barunya. Jadi walaupun skalanya lebih kecil ya, di nasional, kemudian ada Jawa Timur, nah ini untuk skala Mojokerto, nah dia memberi tawaran itu. Tetapi Baju Laksana ini secara kekaryaan juga menarik. Makanya menarik itu banyak capaian-capaian yang sudah dilakukan baik secara lokal maupun secara nasional. Jadi kayak gitu. Tapi untuk yang fenomenal, rekam jejak yang kira-kira ketika ditawarkan ke masyarakat, ada tiga potensi yang besar, ya, dari lima calon narasumbernya tadi, yakni dari Dadang Arimutono, Aming Aminuddin, dan juga Fajar Laksana. Ini punya potensi yang perlu dikabarkan ke publik, ya, potensi-potensi yang wacana-wacana yang menggugah. Jadi kayak gitu. Selebihnya ada yang perlu disampaikan silakan. Jadi list-list nama tadi, oke, sudah saya approve. Lima nama tadi boleh dilaksanakan untuk wawancara, ya, karena saya mengetahui rekam jejaknya, ya. Jadi saya izinkan kalian tinggal bagaimana cara mengulik informasi yang tidak biasa dari narasumber, sehingga nanti apa yang disodorkan itu menarik, ya. Tawaran gagasan atau wacana yang telah dilakukan oleh beliau-beliau ini
ini menjadi sesuatu yang menarik, mewarnai sejarah sastra Indonesia kita. Seperti itu. Ini tinggal 1 menit lagi. Nanti ketika masih ada yang didiskusikan, kita perlu masuk kembali. Silakan ada yang disampaikan, silakan. Ya, ini attitude yang perlu dijaga ya. Seperti ini, ketika melakukan wawancara, kalian harus bisa ini menerapkan ini, bersikap sopan seperti yang telah saya jelaskan tadi, bagaimana mengawali, ya, menentukan waktu sebelum wawancara.